ke tribun 12 di gawang selatan. Arah tembakan dari sebelah VIP kanan dekat dengan tribun 14 ke arah tribun 12. Lalu aparat juga terlihat melemparkan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang dilempar. Di tribun 12 itu tidak kelihatan lagi orang. Semua putih, hanya samar dan bayangannya saja. Eko mengatakan, jelas sekali saya lihat polisi dari depan VIP menodongkan pistol gas air mata ke arah gawang bagian kidul. Sekitar tribun 11 sampai 13 ada 3 tembakan katanya. Peluru gas air mata turun di depan kaki saya seperti karet, kata Eko. Eko pun mengungkapkan hal yang sama di tempatnya, yaitu tribun 14. Gas air mata ditembak ke arah tribun 10 sampai 14. Di sini seperti lautan awan, putih semuanya. Akhirnya dilempar balik ke lapangan pakai jas hujan. Setelah itu beberapa polisi juga mengeluarkan tembakan gas air mata selanjutnya ke arah tribun 4 dan sisi sampingnya, yang menyebabkan hampir seluruh tribun terkena dampak gas air mata. Lautan asap di tribun 14 menyebabkan ribuan orang di sana langsung panik dan berdesak-desakan untuk keluar dari stadion. Anak kecil menangis, perempuan pingsan, jeritan di mana-mana. Semua berbondong-bondong keluar, tapi pintu 13 ditutup. Cuma satu pintu yang terbuka. Di kamar mandi pintu 13 yang ditutup terlihat 2 orang laki-laki tergeletak tidak bernyawa. Mungkin kekurangan oksigen. Lalu Chandra ke pintu 14. Namun penonton berdesak-desakan mencoba keluar. Ia melihat ibu-ibu menggendong anaknya yang masih balita sambil berteriak. Chandra pun memutuskan untuk melompat ke dalam lapangan. Kemudian dia berlari ke arah tribun lapangan yang terbuka. Sementara Eko dari tribun 12 mengalami hal yang sama. Dia tidak bisa keluar dari pintu 12, 13, 14 karena banyak orang berdesak-desakan yang mencoba melarikan diri. Teriakan tolong, tolong, tolong saat itu banyak terdengar dari pintu tersebut. Akhirnya Eko ke atas tribun bersama teman-temannya, lalu menggunakan sal untuk mengibas asap. Setelah itu ia loncat ke lapangan dan turun lewat pintu samping lapangan. Gas air mata mengalir dan menyebabkan penonton di tribun panik dan teriak. Dalam kepungan gas air mata, Fahrianto menggambarkan situasinya. Seorang ibu pingsan. Farhanto menceritakan ada orang yang mencari anaknya, lalu 3-5 remaja tergeletak karena trauma, kata Fahrianto. Fahrianto pun bisa keluar dari stadion setelah melewati pintu 5-6, walau harus
antri selama 30 menit di tengah kepungan gas air mata. Sementara itu, lorong VIP kata Dipo, puluhan orang yang pingsan tergeletak kelelahan sesak napas dan ada yang terluka. Lalu Andika yang juga di VIP pun mengatakan kejadian tersebut teringat anak kecil nangis mencari mama dan papanya. Mereka pada lari ke VIP. Situasi mencekam berlangsung hingga di luar stadion. Terjadi insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat keamanan dan tindakan saling pukul antara kedua belah pihak. Satu pertanyaan yang sama ke mereka semua: apa yang menjadi pemicu kepanikan penonton yang menyebabkan desak-desakan hingga menimbulkan korban jiwa lebih dari 100 orang? Andika, Eko, Chandra, Fahrianto, Dipo, satu suara, penyebabnya adalah tembakan gas air mata polisi ke tribun. Konflik polisi dan supporter itu wajar, tapi gas air mata yang tidak wajar. Semoga ini bisa diusut tuntas. Kasihan keluarga korban yang ditinggalkan. Chandra mengatakan gas air mata itu pemicu utamanya. Kenapa harus ditembak ke tribun yang tidak bersalah? Gara-gara itu korban jiwa berjatuhan sampai 100. Fahrianto pun menambahkan, pas ditembak gas air mata ke tribun, ada ibu-ibu, anak-anak, termasuk orang dewasa mau keluar, namun tidak bisa. Pintu ada yang ditutup dan yang dibuka pintunya kecil, jadi berdesak-desakan. Kata Andika mengatakan, gara-gara gas air mata semua jadi kacau. Banyak korban diinjak-injak, sesak nafas. Ini harus diusut tuntas. Menurut saya yang bertanggung jawab adalah polisi. Dipo pun menyaut, orang-orang yang di tribun tidak ikut rusuh anarkis. Kenapa ditembak gas air mata? Sekian suluk yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan dalam video yang kami tampilkan, silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.